direkam ya. Oh, wait. Oke. Ya, sip. jadi saya Tika Elvanur Rahma sebagai ketua, Bu. Saya dari jurusan Sastra Inggris dan Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian yang tidak bisa hadir itu adalah sekretaris dan wakil ketua saya dari masing-masing dari Fakultas Fisipol. Itu Bu tidak bisa dihubungi, Bu. Jadi saya. Siapa nama-namanya? Nama-namanya mereka? Fikri Wiranata sama Rifka Hananur Adani. Kayaknya ada urusan mendadak, Bu, karena soalnya tadi waktu diskusi bersama Pak Kepala Desa ada, cuman tadi dihubungi lagi tiba-tiba tidak bisa, Bu. Oh, sayang sekali. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu Bella sebagai bendahara saya. Dari Bella Andarista, Fakultas Kehutanan, jurusan Kehutanan, sebagai bendahara. Kemudian selanjutnya itu Ridho Asrullah sebagai koordinasi publikasi dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Kemudian Febri sebagai koordinasi dokumentasi kelompok kami. Jurusannya adalah Ekonomi Islam, fakultasnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Nah, jadi yang kami ajukan ke Kepala Desa dan pengawas lapangan kami adalah ini, Bu, poker individu dan poker unggulan atau kelompok ini tadi. Apakah sudah kelihatan, Bu? Kok hilang? Belum terbuka, proses terbuka. Sebentar. Oke, udah buka. Sebentar, Bu, saya yang kehilangan layarnya. Ibu mau foto. Kalian yang rekam ya. Iya, Bu. Disimpan ya, jadikan dokumentasi. Bisa juga diedit dulu baru dimasukkan di YouTube. Iya, Bu. Aduh, sebentar ya, Bu. Saya kehilangan layarnya nih, Bu. Oh, buka dulu. Nanti ini lagi. Enggak ada. Kok hilang? Sebentar ya, Bu. Ya, buka aja dulu. Di ini dulu. Dikecilkan dulu inimu. Zoom. Dikecilkan. Baru buka, cari dokumen yang kamu butuhkan. Alhamdulillah. Baru dibuka. Nah, sudah dibuka. Buka dulu deh, enggak apa-apa dibuka. Baru ya, sudah dapat. Oke. Ya, Bu. Jadi ini saya jelaskan satu persatu dulu, Bu, atau apa, atau langsung pada apa saja tambahan? Proker unggulan aja. Atika jelaskan proker unggulan aja. Oke, Bu. Jadi di proker unggulan kelompok kami itu ada 6 rencananya, Bu. Dan yang merah itu tadi ada masukan dari kepala desa sama sekretaris desa. Jadi akan ada dibuat perubahan sedikit, Bu. Nah, jadi yang penyuluhan dan pencegahan COVID-19 ini direncanakan di minggu pertama ini. Ini rencananya, Bu, akan dibikin video edukasi juga seperti itu, Bu. Cuma mengenai pengertian COVID-19 sampai kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai COVID-19. Karena sekaligus untuk menjelaskan kenapa pelaksanaan KKN kita kali ini agak berbeda dari sebelumnya, Bu. Ini nantinya akan di-upload di YouTube. Insya Allah kami akan mengupload di YouTube itu setiap hari Minggu, Bu. Terus menandai proses seminggu itu kami KKN. Kemudian yang kedua itu pembuatan video menu makanan sehat. Ini rencananya juga per minggu itu satu menu. Yang sederhana-sederhana saja supaya ada sekaligus penanggulangan bahwa kan makan sehat kan hidupnya juga sehat, Bu. Jadi ingin mempromosikan itu, jadi kami juga membuat itu sebagai proker unggulan. Kemudian yang termasuk yang kami
lihat sebagai proker terbesar kami itu adalah yang 3 ini Bu, yang 3, 4, dan 5. Itu pembuatan dan pengiriman masker. Masker ini kami targetkan untuk anak SD karena mereka sudah mulai bersekolah. Dan anak SD kan yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 rentan terhadap terjangkitnya penyakit, Bu. Jadi target kami adalah itu. Di minggu keempat atau minggu kelima pelaksanaan KKN, kami berencana untuk mengirimkan hasil masker yang kami buat ini ke Desa Semangko untuk dibagikan ke anak-anak, Bu. Kemudian ada anggarannya kalian? Iuran, Bu. Nggak apa-apa. Oh. Ya, tapi ya, kemudian yang keempat itu pembuatan pengiriman face shield. Jadi kemarin waktu berdiskusi bersama Bapak Kepala Desa, beliau bilang kalau di bulan ini rencananya akan dibuka kembali pasar pagi dan pasar paginya mereka. Jadi untuk penanggulangan itu dan pencegahan COVID-19 juga kami berencana untuk membuatkan face shield untuk para pedagang yang akan berjualan di pasar pagi dan pasar malamnya, Bu. Kemudian yang kelima itu adalah pembuatan dan pengiriman produk himbauan J3K. Kan akhir-akhir ini ada gerakan J3K kamu ya, yang jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Itu rencananya kami akan membuat 2 atau 3 spanduk untuk dikirimkan juga ke Semangko sebagai untuk dipasang di daerah atau area-area yang kira-kira ramai seperti itu, untuk sebagai pengingat bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir pembuatan website desa ini, kenapa yang ditambahkan adalah ternyata sudah ada websitenya, Bu. Cuman mereka kurang seperti itu. Jadi pembuatan website desanya ini dilalat menjadi pengaktifan kembali. Dan tadi Bapak Sekdesnya juga minta kalau bisa kami itu juga memberi kayak tutorial bagaimana cara menguploadnya, gimana cara membuat kolom baru dan lain-lain. Jadi ketika KKN ini berakhir, mereka tetap bisa upload dan lain-lain di website tersebut karena sangat websitenya tuh kayak tenggelam gitu, Bu. Jadi biar dicari Semangko di Google itu website mereka tidak terlihat seperti itu. Jadi pembuatan websitenya ini, sebentar Bu ya, diganti menjadi pengaktifan kembali website desa, Bu. Begitu. Iya, betul. Keren. Bagus. Terima kasih, Bu. Ya, jadi seperti itu, Bu. Iya. Iya, lanjut. Terus itu tadi yang waktu berdiskusi tadi ada 2 tambahan sih, Bu, sebenarnya. Yang tambahan pertama yang mengenai pembuatan website desa ini. Kemudian yang kedua itu mengenai proker individu ini. Proker individu ini lumayan diterima sebenarnya, Bu. Cuman dari pihak dari kepala desanya sendiri agak menyayangkan karena ilmu-ilmu ini kurang bisa diterapkan secara langsung karena beliau bilang bahwa warga di Semangko kan belum tentu juga semuanya melek teknologi seperti itu. Cuman tidak ada seperti kayak misalkan ini nggak boleh dilakuin, nggak ada. Cuman mereka agak menyayangkan karena ini tidak bisa disampaikan langsung tatap muka seperti itu aja, Bu. Ya sih, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga ya. Iya, Bu. Semua bagus saat kalian pembuatannya itu divideokan supaya diupload ya semuanya. Keren tuh jadinya. Nah, jadi itu, Bu. Ya, mungkin Atika mempersilahkan ke teman-temannya Tika yang untuk menjelaskan masing-masing ininya program individualnya. Ya. Silahkan untuk Bella. Mungkin bisa dijelaskan. Sebelumnya kan ini, Bu, saya kan punya program kerja saya itu mengenai agroforestry. Kebetulan saya dari jurusan kehutanan, saya lihat juga dari potensi desanya itu kan juga pertaniannya kan bagus, Bu. Jadi saya pengen mengajarkan bagaimana bisa mengkombinasi tanaman kehutanan itu di pertanian juga, Bu. Jadi agroforestry ini kombinasi dari tanaman kehutanan dan tanaman pertanian, seperti itu, Bu. Agroforestry ya.
kehutanan dengan tanaman pertanian. Apakah memungkinkan untuk di daerah ini, Semangko? Katanya banyak orang asing ya di Semangko ya? Iya, Bu. Kan banyak pekerja-pekerja asing ya? Masyarakatnya gimana ya, masyarakat di sana? Kalau dari yang dijelaskan oleh Pak Kades sama Pak Sekdes sebelumnya sih, Bu, itu ya benar kata Ibu. Mereka kebanyakan pekerja luar, kemudian pekerja perusahaan swasta, dan juga petani. Jadi karena itu juga tadi kehutanan sebenarnya karena Semangko itu kan lumayan, kan mereka di pinggir daerahnya itu ada pantai, Bu. Jadi memang ada apa namanya, mangrove gitu, Bu. Ya. Ya, kemudian Kalau agroforestry itu masyarakatnya kebanyakan kerja di ini perusahaan, apakah cocok, Bella? Cocok aja kah? Mungkin kalau yang bagi pertanian itu bisa diterapkan, Bu. Cuman kalau yang di perkantoran mungkin karena kerjanya di kantor mungkin kayaknya belum tertarik gitu, nah Bu. Kan ini kan kita sasarankan kepada petani gitu, nah Bu. Biar apa ya? Biar bisa meningkatkan ekonominya juga. Jadi juga bisa ditanam tanaman kehutanan seperti itu, Bu. Apa saja tanaman kehutanan itu? Biasanya sih Bu yang cepat tumbuh termasuk tanaman kayak sengon gitu Bu. Jadi setiap 5 tahun itu akan dilakukan pemanenan. Itu tanaman fast growing. Kenapa Bu? Apakah cocok untuk wilayah Semangko itu untuk menanam itu sengon gitu, tanaman agroforestry? Sebenarnya sengon itu bisa tumbuh di daerah yang cukup haranya unsurnya, dan saya lihat di pertanian juga kan juga subur, di sana juga banyak petaninya. Jadi saya kira sih untuk tanaman sengon bisa aja Bu, cocok aja. Oh iya, kalau gitu boleh gitu agroforestry. Ibu kan kepingin tahu pemahaman kalian juga terhadap lokasi daerahnya itu, takutnya kalian menerapkan atau membuat video yang ternyata tidak cocok atau membuat tutorial yang ternyata tidak cocok untuk daerah Semangko gitu. Ya kan? Sia-sia aja kan membuat kalau ternyata suatu saat anak-anak Semangko yang sudah melek teknologi kemudian melihat video YouTube kalian gitu. Nanti dibilang, waduh kok ini enggak cocok nih program KKN ini membuat agroforestry di daerah Semangko. Kok mereka buat gitu, ya kan? Nah, gitu. Maksudnya Ibu sih seperti itu. Ibu senang aja kalian membuat berbagai macam tutorial, edukasi online itu yang menjadi ide kalian, gagasan kalian. Tetapi apakah cocok untuk daerahmu dan sesuai dengan latar belakang masing-masing kalian gitu, latar belakang pendidikan kalian kan itu harus diselaraskan gitu, ya. Kalau Bella menganggap itu pas, cocok, ya kita teruskan gitu programnya. Oke ya? Mungkin lanjut ke yang lain. ya mungkin Rido bisa dijelaskan mengenai video edukasi online mengenai P2L-nya. Ya, baik. Jadi Bu, program kerja saya itu P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Jadi saya itu untuk mengarahkan masyarakat di sana untuk menanam di masing-masing rumah gitu, Bu. Tanaman-tanaman kayak tanaman obat atau lahan kosong di depan rumahnya itu. Oke, lahan kosong halaman rumah. Ya, untuk ditanami tanaman-tanaman obat kayak tanaman bahan pangan gitu, Bu. Oh iya. Itu dibikinkan apa nih platformnya, medianya apa? Online juga? Iya, Bu. Rencana sih gitu, Bu, video, Bu, online. Ya. Iya sih, bagus saja tutorialnya, tapi bahan-bahannya harus yang sesuai ya dengan Semangko ya. Iya, Bu.
tanaman yang cocok untuk semangko gitu. Kemarin itu Kak Desa juga bilang potensinya itu sayur-sayuran juga Bu di sana Bu, tanamannya itu. Iya. Oke kalau begitu. Kalau disetujui gitu ya, silakan lanjut. Kemudian Febri mungkin bisa dijelaskan mengenai broker individunya. Ya, proker saya bikin hand sanitizer, Bu. Febri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi Islam. Iya. Hand sanitizer nggak cocok loh dengan ekonomi Islam. Iya. Apakah itu dijual atau bagaimana? Dibagikan aja, Bu. Oh, nggak cocok, Febri. Harus yang sesuai dengan latar belakang pendidikanmu di ekonomi Islam. Iya, ya, baik, Bu. Sudah muncul nggak idenya? Belum sih, Bu. Mungkin selanjutnya Ini saya aja, kalau Febri cek aja UMKM di sana gitu. Jadi usaha kecil menengahnya mereka. Oh ya. iya, Bu. Nah, Oh, iya, cek siap. di sana ada berapa UMKM di sana. Mereka kan UMKM itu membutuhkan pelatihan. Mereka kan banyak yang tidak profesional mengelola keuangan, penganggaran, dan lain sebagainya. Laporan-laporan keuangan. Jadi seringkali karena ya asal ada modal, mereka tidak mencatat yang keluar masuk keluar, yang dibelanjakan, kemudian yang keuntungan itu tidak ada pelaporan-pelaporannya. Kenapa tidak? Tutorial seperti itu yang Febri bisa buat gitu. Tutorial untuk pembukuan bagi UMKM. Gimana? Febri, gua mengkomunikasikan ke saya ya. baik, Bu. Iya. Jadi apa kendala-kendalanya yang komunikasikan harus ketua ya. Jadi bukan ini lagi, bukan anggota, karena harus ada satu suara gitu. Karena kalau semuanya melaporkan ke ibu satu kelompok gitu akan crowded gitu. Jadi harus satu suara kalian ketika sudah sampai ke ibu ya. Baik, Dan Bu. yang kemudian ibu mau sampaikan juga keberhasilan kelompok kalian dalam merancang dan merealisasikan rancangan kalian dalam bentuk program kerja itu adalah dari kesolidan kalian. Solid, saling membantu. Nah, kalau kalian tidak saling membantu, ya program yang kalian sudah rancangkan itu bisa akan sulit untuk diwujudkan gitu. Jadi saling membantu. Buat pertemuan sesering mungkin untuk membahas program kerjanya, bagaimana merealisasikannya. Ya, jangan saling mengandalkan satu orang aja, ketua aja dah, ini aja tidak. Semuanya harus terlibat, semuanya harus saling membantu. Jika ada kendala dikomunikasikan bersama-sama ya, jangan saling tunjuk-tunjuk gitu. Dia kan Bu salah gini. Tidak, harus saling mengingatkan ya. Baik, Bu. Oke deh. Silakan. Kalau gitu ya silakan ketua. Mungkin ada pertanyaan kepada Ibu? Sementara di-unmute. Sementara sih, itu Bu, saya kurang mengerti yang pengisian draft KKN itu yang mengenai output itu apa ya, Bu? Nggak usah aja, dikosongkan aja kalau memang outputnya belum ada gitu ya. Output itu kan apa sih yang ingin dilakukan dengan ini, misalnya kan programnya adalah membuat literasi misalnya. Outputnya adalah membuat website yang fiturnya menghadirkan satu fitur di dalam website itu adalah fitur literasi gitu. Gitu sih output itu.
ya. Oke, Bu. Ya, oke. Ya. Tapi kalau belum paham, enggak apa-apa, nanti kita kosongkan aja dulu, nanti kita kemudian bahas kemudian lagi, ya. Yang bisa kalian isi, diisikan saja dulu. Terutama yang penting kan program harian itu ya, ada laporan harian, ya, laporan kelompok yang harus disampaikan. Oh, ini saja yang sudah dikerjakan, ya. Baik, Bu. Oke, silahkan. Saya kembalikan ke Atika. Ya, yang lain apa ada pertanyaan? Halo? Ya, kalau tidak ada ditutup aja. Ya, karena sepertinya tidak ada, mari kita akhiri saja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya. Semoga pelaksanaan KKN kita semakin lancar, Bu. Terima kasih, Bu. Amin. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.